Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku ini punya adik, umurnya 8 tahun tahun ini. Dia udah naik kelas 2 ya, di ajaran nanti nih. Nah, selama dia kelas 1 SD, itu aku yang ngajarin dan aku pakai tips yang mungkin bisa ngebantu dia lebih mudah memahami pelajaran dan nggak kerasa kalau pelajaran itu berat ya. Sebenarnya dari pengalaman juga sih semasa sekolah kayak gitu, ngerasain gimana cara belajar yang efektif tapi yang nggak ngebosenin, yang nggak bikin cepat ngantuk, kayak gitu, yang bisa mudah dihafal. Cuman mungkin karena kalau misalnya saya kebiasaannya dari kecil terlalu santai-santai sampai gede, jadi kayak ke bawah-bawah, dikit-dikit malas, makanya ke adik saya ini saya ajarkan supaya gimana sih caranya biar belajar itu lebih asik, lebih enjoy, nggak males atau nggak dikit-dikit tuh bikin ngantuk kayak gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia itu sih kayak males belajarnya karena teman-temannya pada main sedangkan dia disuruh belajar, kayak gitu aja sih. Jadi adik aku itu kan sekolahnya pagi ya, jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti dia pulang sekolah tuh aku suruh ganti baju, aku suruh cuci tangan dulu dong pastinya, aku suruh bersih, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, makan. Nah, terus nanti aku tanya mau kerjain PR kapan, pagi, siang, sore atau malam. Itu buat pilihan aja, jangan matok kayak kerjaan PR harus ini, harus jam ini, jam itu. Yang penting kan dikerjain. Nah, nanti misalkan habis ngerjain PR itu sambil dilatih gitu. Misalkan kayak ada soal yang nggak dia tahu jawabannya salah atau nggak diisi, itu nanti kita asah-asah, kita suruh, kita coba dulu, kita lihat jawabannya beneran ada apa enggak. Soalnya kan kalau ada aku bilangnya nggak ada jawabannya, nggak ada gitu. Nanti aku cari ketemu jawabannya, terus aku suruh baca ulang, aku suruh baca biar dia tuh tahu, aku suruh cari-cari. Jadi nggak apa namanya, nggak nggak ada jawabannya, oh jawabannya ini, nggak dikasih tahu, nanti malahan jadi males mikir. Terus kan ada soal kayak perhitungan penjumlahan atau pengurangan. Nanti misalnya dia ngerjain tuh ya, kalau misalnya dia nggak bisa, aku bilang buletin dulu kerjanya terakhir, aku biasain gitu biar nanti kalau ulangan nggak stuck di situ-situ aja. Aku suruh kayak gitu tuh, pokoknya dibuletin, ditandain, biar kalau misalnya kelewat tahu kalau bisa nomor ini belum, kayak gitu. Jadi misalnya kayak ada soal penjumlahan atau pengurangan, nanti dia salah ngitung gitu, sama aku tuh aku latih, aku kasih soal sendiri. Misalnya dia itu apa ngitungnya agak lama, aku kasih soal 5 dulu. Nah, kalau misalnya dia selesai cepet, aku kasih soal 10. Pokoknya berkembang gitu. Kalau adik aku sih, kalau sekarang kalau aku kasih soal ya selembar buku kecil tuh yang sidu, kalau enggak itu apa namanya, maksudnya selembar itu maksudnya satu halaman, kadang-kadang aku kasih 2 halaman. Jadi nanti kalau misalnya dia ada yang salah, aku kasih hukumannya itu tambah soal. Jadi dia benerin jawabannya, aku kasih tambahan soal. Pokoknya kayak gitu terus deh. Nah, nanti
Soal yang dia buatin, yang dia kata nggak bisa lah, yang dia bilang nggak ada jawabannya, itu tuh kita cek beneran apa ya, nggak ada di buku jawabannya. Pas udah aku baca-baca ternyata ada. Aku baca semua soal yang dia buatin, itu ada semua. Terus aku suruh dia coba cari lagi. Terus aku sambil liatin, misal nomor 4 dia nggak tahu, dan nomor 4 ini nih tentang kolase. Terus aku bilang, ini soalnya tentang apa? Ntar dia jawab kan kolase, ya cari materi kolase, mana materi kolase. Ntar dia sambil nangis-nangis gitu, biasa ngerengek-ngerengek nggak jelas, mintanya dicariin lah. Tapi aku nggak pernah kasih karena terkebiasaan. Kalau di sekolah kan suka ngerjain soal, kalau aku cariin nanti di sekolahnya gimana? Coba kan kasihan, masa di rumah kalau ada PR dapat nilai bagus, pas di sekolah dapat nilai jelek, kan jadi kesannya kayak yang ngerjain orang rumah, bukan dianya. Soalnya kalau di sekolah nggak ada bukti kalau dia tuh bener-bener bisa sendiri. Aduh, nggak banget kan. Terus nanti kalau misalnya udah uh, marah-marah, paling aku kayak bilang, udah marah-marah ya udah biar marah-marah, ntar aku ledekin bercanda, ya dibawa enjoy aja sih belajarnya, nggak serius. Cuma kadang-kadang aku stres banget kalau misalnya dia perhitungan tuh ada yang error mulu, kayak salah-salah mulu, itu nggak tahu kenapa sih, cuma kadang-kadang suka kayak gitu. Dan pusing banget ngejelasinnya tuh, kayak dia tuh kalau aku jelasin terus sambil mainan gitu tuh bikin aku stres, terus aku kayak teriak-teriak sendiri, ya ampun. Itu bener-bener ngeselin sih. Gimana coba orang lagi ngejelasin ini malahan mainan nyoret-nyoret, kan kesel. Nggak bakat deh jadi guru. Aduh, kurang kesabaran. Kan kalau anak kecil misalnya belajar ya, eh kadang-kadang suka nggak mau. Jadi kalau pulang sekolah aku tuh selalu ngomong, mau belajar kapan, mau sekarang, siang, apa sore, apa malam, nanti dia buat pilihan gitu sih. Nah, belajarnya itu ya kan gurunya ngasih PR, kita kerjain PR-nya, kalau dia nggak bisa kita ulangin materinya, baca yang materi-materi itu kayak yang tadi sebelumnya udah dibilang. Nah, nanti kalau udah selesai semuanya, udah keisi, untuk besok misalnya pelajarannya yang halaman selanjutnya, ya nanti dibaca halaman selanjutnya. Atau besok agama, ya agama yang dibaca, kayak gitu. Kalau misalnya besoknya bagian kayak hari Sabtu gitu ya, kan gak ada pelajaran apa-apa, ini kan keterampilan bebas ya, paling sama aku tuh aku suruh ngitung, aku kasih perhitungan aja sih, yang 2 lembar gitu-gitu, 2 halaman, sorry. Sebenarnya ya yang efektif itu anak tuh siang itu tidur setengah jam lah paling enggak, dan belajar itu yang paling bisa cepet nangkap itu jam 5 sampai jam 7-an. Jadi kalau misalnya lagi ujian nih, atau besoknya mau ulangan harian, aku suruh adek aku belajarnya sore.